Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan nomor induk mahasiswa 20051131124. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau Angkatan 2020 kelas A. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, yakni Bapak Dr. Mangatul Sinaga M. Hum, yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Dalam video ini, saya membahas tentang cerita rakyat, yaitu asal-usul Danau Buaya Kari. Cerita ini berasal dari tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kenegrian Kari, sebuah kenegrian yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak banyak yang mengetahui cerita ini, oleh karenanya saya memilih cerita ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra. Untuk cerita ini, saya menggali informasi dari dua narasumber, yaitu Bapak Padisul dan Ibu Roslima. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana ceritanya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Tersebut Danau Buaya ulama berperahu tepi danau bernama Datuk Ongguang. Datuk Bandaro Lelo Budi. Dahulu kala di Kenegrian Kari ada seorang datuk bernama Datuk Ongguang. Suatu hari ia sedang membuat perahu di tepi danau. Ketika sedang membuat perahu, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat dan berpetir. Datuk Ongguang memilih berteduh di bawah perahunya yang tertelungkup dan belum selesai. Sambil berteduh, ia mengambil buah polom yang sebelumnya ia petik dari pohon-pohon polom yang tumbuh liar dan subur di sekitar danau dan membawa sebilah pisau. Sambil menunggu hujan reda, ia ingin memakan buah polom tersebut. Ia mengiris daging buah tersebut di depan mulutnya dan langsung memakan potongan buah tanpa mengambil dengan tangannya. Tiba-tiba Datuk Ongguang menjerit dan menjulurkan lidahnya. Lidahnya tampak hampir putus. Darah mengucur dari lidahnya. Rupanya saat memotong daging polom, tangan Datuk Ongguang begitu kuat mendorong pisau hingga pisau itu langsung memotong lidahnya. Datuk Ongguang berguling-guling dan menggelepar-gelepar menahan rasa sakit dan merasakan panas yang amat sangat. Lalu perahunya tersebut menyatu dengan punggungnya dan ia langsung menuju masuk ke danau dan berenang-renang hingga berubah menjadi seekor buaya. Sejak saat itu, buaya tersebut dikenal dengan sebutan Buaya Kari, dan lama-kelamaan buaya di danau tersebut bertambah banyak hingga danau tersebut dinamakan masyarakat Kari Danau Buaya Kari. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dan manfaat cerita asal-usul Danau Buaya Kari. Cerita asal-usul Danau Buaya Kari memiliki fungsi dan manfaat. Pertama, memberikan nasihat kepada masyarakat tentang kebiasaan buruk masyarakat dahulu yang mengiris daging buah dengan pisau di depan mulutnya agar bisa memakan daging buah secara langsung tanpa menyuapkannya dengan tangan dan menyampaikan akibatnya yang dapat melukai diri kepada masyarakat. Yang kedua, mengajak masyarakat Kari pada umumnya untuk menjaga dan melestarikan buaya-buaya yang ada di danau tersebut secara tidak langsung, karena dahulu tidak ada aturan adat yang khusus, apalagi aturan konvensional yang menjaga buaya-buaya tersebut dari tindakan yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Dengan mengubah pandangan masyarakat terhadap binatang buas ini yang diyakini berasal usul dari orang Kari dahulunya yang bernama Datuk Ongguang.
Selanjutnya, tujuan dari cerita asal-usul Danau Buaya Kari. Cerita ini bertujuan pertama, agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak buruk dari cara makan buah masyarakat dahulu yang dapat melukai diri dan kurang beradab, sehingga masyarakat bisa mengubah kebiasaan buruk itu. Yang kedua, agar masyarakat menghormati, menghargai, dan menjaga kelestarian buaya-buaya yang ada di danau tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan yang dulu dan sekarang dari cerita asal-usul Danau Buaya Kari. Dulu, cerita ini bertujuan agar masyarakat menghormati dan menjaga buaya-buaya yang ada di Danau Buaya Kari tersebut, sehingga para datua dan niniak mama terdahulu terus menceritakan cerita ini kepada masyarakat. Namun, sekarang cerita tersebut hanyalah sekedar cerita turun-temurun yang sudah ditinggalkan. Cerita ini kehilangan fungsinya karena objek yang dijaga tidak ada lagi. Menurut narasumber, semenjak para datuk dan niniak mamak terdahulu sudah tiada, tidak ada yang memberi larangan-larangan sehingga masyarakat dahulu semakin bebas, mulai dari perburuan liar terhadap buaya tersebut, pengrusakan habitatnya dengan membuka lahan untuk sawah, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita asal-usul Danau Buaya Kari. Nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam cerita ini adalah kebiasaan makan yang kurang beradab dapat melukai diri atau mengancam kesehatan. Cara makan atau kebiasaan makan yang kurang beradab juga menyamakan manusia dengan binatang. Nah, teman-teman, sastra lisan disebut juga sastra rakyat. Cerita rakyat merupakan salah satu dari bentuk sastra lisan. Setiap daerah memiliki cerita rakyatnya masing-masing, sehingga Indonesia sangat kaya dengan salah satu sastra lisan ini. Oleh karena itu, mari semuanya kita meningkatkan kepedulian terhadap sastra lisan, termasuk cerita rakyat, terutama di daerah tempat tinggal kalian ya, agar tidak ditelan zaman. Dalam cerita rakyat juga memiliki pesan-pesan moral agar kita tidak mengulangi kesalahan masyarakat dahulunya. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang cerita rakyat asal-usul Danau Buaya Kari. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli donat, tokonya tutup tak jadi membeli. Cerita rakyat mengandung amanat, dipahami untuk memperbaiki diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.